Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sunnah-sunnah setelah salam ya kemarin ya. Kemarin kita masuk di khusyuk ya. Sudah. Baik, sekarang lanjut. 5. Ketika sholat di depannya ada tanda batas tempat sujud, yaitu ada kalanya dengan A. Seorang yang ada di depannya. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sunnah-sunnah berikutnya adalah kalau kita ingin melaksanakan sholat apapun juga, maka dianjurkan di depan kita itu ada sutrah, atau yang disebut orang zaman sekarang ini apa ya? Pembatas ya. Nah, seperti yang masjid ini bikin tuh, kayak sutra itu. Tapi ada juga yang bentuknya kayak batu nisan. Bentuknya kayak batu nisan. Ya ala kulli hal. Nah, itu sunnah ya. Kita menaruh sesuatu di depan kita. Kalau tidak ada sutrah, maka sholat kita hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Nanti diterangkan semuanya di bawah. Nah, sutrah ini atau tanda batas sholat kita ini, itu yang pertama ada kalanya kita jadikan orang di depan kita itu sebagai batas kita. Umpama kayak bapak-bapak duduk begitu ya. Lalu ada orang sholat di belakang. Itu kita tidak perlu berpindah tempat. Jadi dia mengharap kita ini sebagai sutrahnya dia. Nah, ya, jadi kalau ada orang duduk, kemudian ada seseorang sholat di belakangnya, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu umpama seperti saya duduk begini, menghadap ke jamaah, lalu ada orang sholat menghadap ke saya. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau tidak ada niat apa-apa ya ada ulama yang mengatakan makruh. Tapi kalau seandainya ada orang sholat begitu ya, kemudian menghadap kepada orang yang sedang duduk, saling hadap-hadapan, dia meyakini itu sebagai sesembahannya dia, maka bukan lagi makruh, tapi bisa jadi murtad namanya. Ya. Nah, jadi kalau berhadap-hadapan itu tidak dianjurkan, tapi kalau ada orang sholat, ada orang duduk, kemudian sholat, ada orang sholat di belakangnya, itu nggak apa-apa, boleh. Yang pertama. Yang kedua apa lagi? Dinding. Nah, dinding seperti ini. Jadi kalau kita sholat sunnah, sholat apapun ya, usahakan ada dinding ini. Jangan sholat nggak ada tanda, apalagi depan pintu situ. Nah, ini nggak tahu nanti di jamaah ini ada nggak nanti sholat sunnah, nanti ada yang di sana diputar di belakang apa, nggak ada tandanya, makruh sholat seperti itu. Jadi ibarat kata ya bisa dikatakan ya percuma sholat tapi nggak ada pahalanya gitu. Sholat kayak nggak ada pahalanya karena tidak ada batasan di depannya dia. Nah, jadi yang kedua, dinding itu boleh dijadikan sutra. Lanjut. Yang ketiga, Tiang. Ada tiang, kita sholat di belakang tiang. Cuman kalau bisa, kata ulama, kita tidak langsung berpapasan dengan tiang. Tapi kalau bisa itu kita geser ke kanan sedikit atau ke kirinya dikit. Jadi tidak pas-pasan dengan tiang begitu. Ya itu aja supaya tidak seakan-akan menyembah tiang gitu. Padahal kan nggak apa-apa, cuman
Ada ulama yang menyarankan kalau bisa geser sedikit ke kanan atau geser ke kiri. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Yang ketiga, lanjut. Yang kesemuan itu tidak lebih panjangnya dari akhir tumitnya. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Apa panjangnya? Berapa? Terus? Dan adapun pendapat Imam Romli. Ulangin, coba ulangin. Yang semuanya itu? Yang kesemuan itu tidak lebih panjangnya dari akhir tumitnya. Ini pendapatnya Imam. Berapa panjangnya? Ini 1,5 meter. Nah, dibaca. Belum sampai. Oh, belum sampai. Oh ya. Lanjut. Saya udah. Ya. Yang kesemuan itu tidak lebih panjangnya dari akhir tumitnya. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Dan adapun pendapatnya Imam Romli dari ujung jarinya yaitu tidak lebih dari 1,5 meter dan tingginya kurang lebih 40 cm. Baik. Kalau kita ingin menjadikan seseorang tadi atau dinding tadi atau tiang tadi sebagai sutra kita, maka antara kita dengan dinding atau tiang tadi atau orang itu jaraknya tidak lebih daripada 1,5 meter. 1,5 meter itu dari mana dihitung? Nah, kalau pendapatnya Imam Romli itu dari mana tadi? Akhir tumit ya? Dari ujung jari. Dari ujung jari. Nah, ujung jari sini. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar dari tumit. Ya ala kuliah itu fleksibel saja. Intinya dari kaki. Jangan lebih daripada 1,5 meter. Sejadah kita ini berapa meter? Semeter berapa ini? 20. Semeter 20 atau 30? Hah? 1 meter? 1 meter 20. Ya. Kalau yang dulu ada yang apa namanya itu? Sejadah yang zaman dulu yang warna merah, warna apa yang kayak gambar-gambar masjid itu semeter 10 cm kalau nggak salah. Itu kalau kita pas-pasan seperti ini, kita akan bisa nyeruduk pinggul orang di depan kita. Dan sekali dua kali bisa nyeruduk kita. Makanya biasanya kalau sejadah seperti itu ada sedikit dibikin renggang, kurang lebih ada 5 jari dibikin renggang. Supaya apa? Supaya orang yang sholat di belakang itu tidak nyeruduk orang yang ada di depannya. Kalau yang ini pas sudah ini 1 meter 20 cm, ini pas sudah. Jadi asalkan kita posisi kaki semuanya letaknya di sejadah ini. Tapi kalau saya kurang. Ya, kalau begitu sholatnya anu aja sudah nanti agak gimana begitu. Ini standar ya, standar kita apa namanya orang kita di sini. Ya, tapi kalau orang di Mekah sana itu kayaknya lebih besar lagi sejadahnya. Mekah Madinah itu lebih besar lagi sejadah mereka ini. Di berapa semeter ini? Harganya? Ya. 800. 500-an ya. Ada yang memang mahal, ada yang tergantung kualitasnya sih ya. Saya tuh berpikir begini ya, kalau kita bangun musola atau bangun masjid, kalau kita ingin menjadikan masjid atau musola itu pakai apa? Pakai sejadah yang empuk, yang enak. Sebaiknya enggak usah lah pakai keramik yang mahal-mahal. Ya, saya agak gimana begitu. Kayak buang uang gitu. Nah, ada satu masjid tuh satu keramik, satu sholat. Satu keramik untuk satu orang sholat. Mahalnya tuh mahal tuh, berapa juta itu. Satu keramik untuk satu orang sholat. Tapi setelah selesai ditutup lagi pakai sejadah. Jadi kemahalan keramik itu enggak ada nilainya jadinya. Jadi saya berpikir lebih baik keramiknya yang biasa-biasa saja. Arti biasa itu jangan juga terlalu murah. Kalau murah nanti pecah-pecah cepat. Ya, yang standar saja. Ya kayak kita gini kan bagus saja. Nanti baru karpetnya yang mahal.
Ada sebagian tempat, tapi saya belum pernah ketemu nih ya, saya belum pernah ketemu. Cuman ada orang nyarankan sebelum dikasih karpet ini dikasih dulu kayak itu apa namanya? Itu yang tempat kayak karpetnya anak-anak mainan tuh apa namanya? Hah? Yang kayak yang ini yang segi empat tuh nah. Bisa lepas-lepas itu apa namanya itu? Hah? Kayak matras, tapi dia kotak-kotak. Itu dipasang itu dulu, baru dipasang ini. Jadi empuknya itu enak sekali. Bukannya nggak boleh setiap terlalu Nah, supaya sempurna saja. yang tidak boleh itu kalau tertidur. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, jadikanlah perhiasanmu ketika engkau masuk di masjid. Jadi kalau kita mau sholat, carilah perhiasan yang paling bagus, yang paling mewah, yang kita senangi. Bukan hanya pakaian, tapi juga tempat sholat kita. Ya, yang melarang nggak boleh empuk-empuk itu katanya itu ya bubuhan salafi aja. Padahal nggak apa-apa sholat. Kalau mau bid'ah-bid'ahan sekalian aja, nggak usah pakai keramik. Karena Nabi sholatnya langsung di tanah itu yang kayak di Sulawesi itu yang zamannya baju hitam-hitam itu. Ada kan ya? Sholat di tanah gitu. Nah, jadi yang tidak boleh itu bukan masalah sejadahnya, yang tidak boleh itu kalau tertidur aja. Kan enak kalau kita sholat tuh empuk tuh enak gitu loh. Di Mekah sana, di Mekah, di Madinah, bukan di masjid, bukan Masjid Haram ya, di masjid-masjid yang di tempat lain, tapi daerah Mekah, daerah Madinah, di Jeddah banyak itu, hampir rata-rata masjid-masjid besar di sana itu. Di tempat shop pertama ini itu disediakan senderan tapi sekaligus untuk tempat duduk. Jadi kayak bangku begitu panjang. Untuk siapa? Untuk orang-orang tua. Jadi mereka yang tua-tua kalau mau sholat di depan duduk sambil bersender, sambil nyender gitu. Karena kan sudah tua. Dan kalau mereka mau duduk di bangku itu dijadikan bangku. Jadi kayak bangku panjang tapi bagus, empuk. Coba lihat saja, buka di YouTube banyak itu. Ya, masjid-masjid di Mekah, Madinah itu. Tapi bukan Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Haram, Nabawi atau Haram Mekah enggak ada. Tapi kalau masjid-masjid yang biasa banyak sekali itu. Kayak masjid di Uhud itu. Itu di depannya itu mungkin ada panjang bangku itu ada 10 sampai 20 meter panjang begitu. Jadi kalau orang mau duduk di lantai, di karpetnya nyender gitu. Atau kalau orang mau duduk di atas dijadikan bangku langsung. Itu biasanya orang-orang tua yang sholat di situ. Jadi orang kan tenang. Orang tenang sholatnya begitu. Coba kalau sholat itu masjidnya nggak enak begitu, sujadahnya berdebu, ya, atau terkadang bau. Nah, apalagi nggak pakai AC, panas, pengap. Sejadah imamnya itu di dahinya itu hirang. Kemudian mikrofonnya ini bau. Ada baunya mikrofon. Terus ini tempat sejadahnya imam tuh hitam, nggak pernah dicuci. Ini kaum apa? Ini nggak jorok sekali. Nah, gitu ya. Jadi jaraknya antara kakinya orang yang sholat dengan dinding tadi, tiang, dinding atau manusia tadi adalah jaraknya tidak lebih daripada 1,5 meter, 1,5 meter. Ya, 1,5 meter. Kalau jaraknya jauh 2 meter umpama, itu kayak begitu tiangnya, tapi dia sholatnya di shop yang kedua itu. Itu kejauhan. Maka walaupun ada dinding di depannya, dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Kenapa? Karena terlalu jauh jaraknya. Lanjut.
Dengan menancapkan tongkat. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, kalau nggak ada dinding, nggak ada orang, nggak ada tiang, maka boleh dengan yang keempat menancapkan tongkat di depannya. Ini zaman dulu, karena orang masjidnya itu di tanah, jadi bisa nancapkan tongkat di tanah. Ya, atau pedang, atau busur panah, zaman dulu gitu tuh ya. Sekarang nggak ada lagi. Baik, lanjut. Dengan sejadah, pakai sejadah. Cuman kalau sejadah yang sudah resmi begini, yang sudah permanen begini, ibarat kata ini, kata ulama tidak bisa dijadikan sutra. Ya, tidak bisa dijadikan sutra. Kenapa? Karena sudah dipasang. Jadi yang sutra ini memang harus dengan fi'liyah, dengan dengan usaha kita sendiri. Bukan datang tiba-tiba sudah ada begitu, tidak bisa. Jadi dengan usaha kita sendiri. Lanjut. Dengan Garis. Kalau nggak ada juga, semuanya nggak ada, tiang nggak ada, semuanya ya sudah, kasih garis. Kasih garis, ini tanda kita. Lanjut. Dari yang paling afdol adalah tiang atau dinding atau semacamnya, itu di samping kanan atau kirinya, sekira-kiranya dia tidak menghadap langsung ke benda-benda itu. Nah, kita sudah bahas tadi ya. Nah, seperti itu. Gini ya. Kemudian juga kalau kita salat umpama ya, ini kan nggak mungkin kita garis di masjid ini, kita kasih garis spidol gitu. Marah panitia masjid, pengurus masjid. Nah, kita boleh menggunakan sebagai tanda kita, umpama kita punya tas, taruh di depan. Saya terus terang kalau saya salat itu kemana ada tas, saya taruh tas saya ini di depan. Kemarin saya ke Jakarta itu kan, menghadiri majelis dengan Habib Umar bin Hafid. Jadi salat di Istiqlal atau apa sudah ini dijadikan tanda di depan. Ya, jadi seperti itu. Pokoknya ada tanda lah. Kalau nggak ada tanda, hukumnya makruh, nanti salatnya makruh. Mungkin taruh tas, mungkin taruh baju, mungkin taruh, kalau duit hilang. Makanya ada sebagian masjid ya, sebagian masjid itu memberikan tahu dia menaruh tas dan lain sebagainya jangan di samping, jangan di belakang, taruh di depan. Taruh di depan. Ini ada pernah kejadian di daerah mana gitu ya, di Jakarta atau di mana, polisi sholat, dia taruh ikat pinggangnya ini di belakangnya dia atau di sampingnya dia. Ketika polisi ini sujud, mungkin anda perhatikan tuh ya, dicuri dia punya ini tas pinggangnya atau apa itu, dicuri sama orang. Kan maling itu cepat sekali. Coba lihat di YouTube itu, maling mencuri ketika sholat gitu. Cepat sekali mencurinya. Kehilangan itu. Yang jadi masalah itu bukan masalah dompet dan sebagainya, pistolnya itu. Kalau disalah gunakan, akhirnya polisi ini ya kena sanksi sama atasannya karena teledor menaruh pistol sembarangan. Kalau digunakan sama orang sembarangan, ya kalau digunakan begitu saja ya ala kulli. Tapi terkadang nanti bisa disalahgunakan untuk menuduh polisi karena kan pistolnya ada, pelurunya kan ada kodenya. Salah-salah nanti difitnah polisi. Gara-gara seperti itu. Ya ala kulli hal ya. Jadi kalau punya barang taruh di depan begitu. Jangan taruh di samping supaya enggak hilang. Dan sekaligus sebagai sutra kita, sebagai tanda kita. Lanjut. Keterangan. Agak panjang Ustaz. Ya, baca aja. Haram untuk melintas di hadapan orang yang sholat apabila ada tanda-tanda yang seperti di atas. Stop. Jadi kalau kita sholat atau ada orang yang sholat di depannya itu ada sutra, kita haram hukumnya melewat di depan dia. Di depan mana? Antara sutra dengan orang yang sholat. Ini umpama saya sholatnya, ini sutranya, ini sutra. Haram itu lewat di sini nih. Tapi kalau lewat di depannya dia, kayak itu sutra, ya di depan sutra dia lewat, itu nggak haram. Karena yang haram itu batasannya tadi.
Nah, lewat batasannya itu tidak haram. Tapi kalau sudah ada sutrahnya, kemudian lewat di belakang sutrah tadi atau antara sutrah dengan orang yang sholat, itu yang haram. Tapi kalau nggak ada sutrahnya, nggak ada batasannya, tidak haram. Ada orang sholat di situ tuh, nggak ada batasannya. Orang mau masuk lewat pintu, ya lewatin aja sekalian. Tuh, kalau bisa tubruk juga nggak apa-apa. Nah, kadang saya agak kesel, bukan marah ya, kesel gitu ngelihat orang sholat di dekat pintu situ, di depan sini masih banyak lah dia sholat di situ. Kadang saya kesel, kenapa? Kata saya, ini orang suka banget sholat di belakang-belakang. Nanti kalau sudah pembagian nasi kotak paling duluan nanti itu. Ya nasi kotak kah, pembagian jatah apa, paling duluan dia. Tapi kalau sudah sholat paling belakang. Ya kayak bapak-bapak juga selamatan gitu ya, tahlilan. Duduknya di belakang-belakang begitu. Nanti pas sudah bagi makanan, paling duluan dapat. Atau makan jalan begitu, prasmanan. Paling depan dia. Cuma berkah paling depan. Ala kulli hal seperti itu ya. Lanjut. Seperti di atas tadi, ini pendapatnya yang paling kuat. Adapun pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Mauju'iyah yang beliau ambil dari pendapatnya Imam Ghazali bahwa tidak diharamkan untuk melintas di hadapan orang yang sholat, tetapi hanya dimakruhkan saja dan disunahkan bagi orang yang sholat. Stop dulu. Jadi pendapat kebanyakan ulama hukumnya haram melintas di hadapan orang yang sholat yang depannya ada sutrahnya tadi. Tapi menurut Imam Nawawi, beliau tidak mengatakan haram tapi sampai makruh saja. Larangan itu larangan makruh. Cuman ya tadi kebanyakan ulama mengatakan haram. Lanjut. Dan adapun jika tidak ada tanda-tanda yang seperti di atas, tidak ada sutrahnya nih ya, maka tidak diharamkan untuk melintas di hadapan orang yang sholat. Nah, jadi kalau nggak ada sutrahnya sudah lewat saja di depan dia. Haram tidak? Tidak haram. Kenapa? Karena yang salah bukan orang yang lewat, tapi yang salah adalah orang yang sholat. Kenapa nggak pakai sutrah? Kenapa nggak pakai apa namanya itu tanda tadi? Makruh ya kalau nggak pakai tanda. Lanjut. Dan tidak boleh bagi yang sholat untuk mencegahnya, bahkan berkata Imam Ibnu. Dan kalau seandainya dia sholat nggak pakai sutra, lalu ada orang yang lewat, tiba-tiba dia gini, larang, mau lewat ginikannya, lewat diginikannya, hukumnya haram. Bukan dia dapat pahala, malahan dia yang dosa. Kenapa ya tadi? Karena dia yang salah, sholatnya di sembarang tempat. Jadi nggak boleh dilarang-larang kalau orang lewat di depan dia. Nah, lain halnya kalau ada sutra. Ada sutra di depannya ini. Ada orang melewat, kita sunnah yang sholat tadi mencegah dia. Kasih portal gitu, pakai tangan, tek gitu. Mau lewat lagi, portal lagi. 3 kali lewat, ketok kepalanya. Nah, kalau dalam hadis itu dikatakan kan, tegak kata Nabi, 2 kali cegah, 3 kali bunuh orang itu. Itu bukan manusia, itu setan. Tapi jangan mendengar hadis ini langsung dibunuh orang. Enggak, maksudnya itu larangan keras. Nabi mengatakan begitu, ini orang ini bukan manusia, ini setan ini, artinya otaknya otak setan. Sudah 2 kali dikasih tahu masih juga enggak paham-paham. Nah, maksud dibunuh itu bukan membunuh, artinya ini larangan keras, enggak boleh lewat di hadapan orang yang salat seperti itu. Haram hukumnya ya. Pendapat kebanyakan ulama haram. Nah, jadi seperti itu dicegah. Tapi ada dulu saya pernah sholat nih ya, saya pernah sholat. Nah, kebetulan waktu itu saya terlambat, saya masbuk. Kemudian saya berdiri. Orang di hadapan saya kan belum berdiri, masih ada tanda saya. Tiba-tiba ada anak muda berdiri, dia sop di depan berdiri mau keluar, mau lewat di depan saya. Saya lagi sholat, saya ginikan. Dia pikir dia mau salaman, salaman begini. Saya gini, dia pikir saya mau salaman sama dia. Dia mau angkat tangan, tak ginikan sekalian. Akhirnya dia malu. Dia jurung tangan mau salaman. Kata saya, bukan dalam hati kan salaman. Ente jangan lewat di depan saya, ini lagi salat gitu kan ya. Ada nggak pernah begitu?
Nah? Baik, lanjut. Bahkan berkata Imam Ibnu Qasim, jika dia menjaganya sampai-sampai orang itu merasa disakiti, maka hukumnya haram. Haram hukumnya kalau seandainya umpamanya orang yang sholat gak pakai sutra, kemudian ada orang melewat, dilarangnya begini, atau pas dia didorongnya orang yang lewat ini, orang yang lewat ini merasa tersakiti. Wah, ini begini caranya, salah dia yang salah, sholatnya sembarangan, nggak pakai sutra, kemudian didoronglah orang yang lewat tadi. Kata Imam Ibnu Qasim ya, hukumnya bukan lagi haram, bukan lagi makruh, tapi haram. Yang berdosa bukan orang yang lewat, yang berdosa orang yang salat, karena dia salah, karena dia yang salah, seperti itu. Baik, lanjut. Karena yang salah adalah orang yang sholat, sebab dia tidak ada memakai tanda-tanda. Nah, itu. Baik, lanjut. Setiap orang yang masuk dalam hitungan shaf, maka pembatasnya adalah shaf yang ada di depannya. Kita sholat di shaf yang keempat, maka batasan kita adalah orang yang sholat di shaf yang ketiga. Shaf ketiga, maka tandanya batasannya adalah shaf yang kedua. Shaf yang kedua adalah batasannya di shaf yang pertama. Artinya tidak boleh kita melintas di antara shaf-shaf orang sholat tadi itu. Kecuali, nanti ada pengecualian, nanti kita lihat ya pengecualiannya. Lanjut. Dan untuk shaf yang paling depan, imam adalah sebagai pembatas shaf. Nah, shaf yang pertama ya batasnya imam. Ya, lanjut. Dibolehkan untuk melintas di hadapan orang yang sholat sekalipun ada pembatasnya, yaitu ada 4 masalah. Baik, nah ini pengecualiannya. Tadi kita katakan hukumnya haram melintas di hadapan orang yang sholat, yang di hadapannya itu ada sutra. Pendapat kebanyakan ulama haram, walaupun ada yang tadi mengatakan makruh seperti Imam Nawawi. Nah, tapi ada 4 pengecualian. Kita tidak haram, tidak berdosa melintas di hadapan orang yang sholat, yang walaupun di hadapannya itu ada sutranya. Ada 4 pengecualian. Yang pertama, silakan. A. Di Masjidil Haram, di area tempat tawaf saja. Kita sholat, ada orang sholat tapi di antara mataf itu tempat orang tawaf, ya kan ya? Dia sholat sunnah di situ atau sholat apa? Kita bukan mau tawaf nih, kita lewat di hadapan orang yang sholat itu nggak berdosa. Kenapa? Karena nggak bisa dikondisikan lagi. Bagaimana kita mau menghindari itu? Nggak bisa. Nah, makanya kalau orang yang sholat di depan Ka'bah itu pikir-pikir, kalau masih dalam kondisi orang lagi tawaf, kita cari tempat yang aman. Kan memang sunnah ya, setelah kita tawaf, kita sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Sunnah memang. Kalau sunyi orang yang tawaf, kayak zaman kondisi kemarin corona sunyi, enak saja sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau sekarang, jangan coba-coba kita sholat di belakang makam Ibrahim, bisa pecah kepala itu, diinjak orang. Kenapa? Karena sampai ke situ orang tawaf itu. Apalagi kalau musim haji, bukan di tempat matofnya saja, sampai di atas sana itu banyak orang tawaf. Berapa kilo ya kalau orang tawaf ya di atas itu. Lama sekali, bisa 2 jam 3 jam selesai itu. Berapa kilometer luar biasa itu. Tapi ada juga yang di atas sana tawaf tapi dia pakai skuter yang pakai roda kecil itu loh, yang cuman berdiri aja. Ada begitu. Dia tawaf sambil baca Quran dia. Boleh. Di Mekah tuh sekarang di Masjidil Haram pakai skuter, roda 3, roda 4. Ada yang goncengan, ada yang sendiri. Saya pernah sekali bawa kakak saya, kata kakak saya, tidak kuat aku tawaf sa'i. Sudah, kita naik skuter. Bayar 200 real waktu itu. Sudah. Skuter 200 saya berapa ya? Kali berapa sekarang? 4.000 atau berapa? Nah, sudah naik skuter. Begitu. Cuman ya tadi enak tapi nggak ada sensasinya. Kenapa nggak ada sensasinya? Ya nggak ada desak-desakan.
Sensasi itu kan desak-desakan tuh tawaf itu. Sambil ngeliat Ka'bah begitu. Lah kita cuman mutar begitu, lihat Ka'bahnya sekali aja. Di atas dia lantai 3, lantai berapa gitu. Ya. Ala kulli hal. Lanjut. B. Kesalahan dari orang yang sholat seperti dia sholat di jalanan atau di depan pintu. Depan pintu situ sholat. Walaupun ada itu apa namanya, ada sutranya. Pakai sutra tapi sholat di depan pintu situ. Padahal di tempat lain masih banyak kosong. Kita buka pintu lah, dia sholat di depan pintu. Lewatin saja, nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena dia yang salah. Ada sutranya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia yang salah. Karena masih ada tempat kosong, kenapa dia bikin sholat di depan pintu? Lanjut. Apabila mendapati orang yang sholat akan shop yang kosong di shopnya terdepan. Nanti kalau orang yang berangkat umrah, bapak-bapak umrah atau haji, kalau kita ke Masjid Nabawi, itu terkadang orang itu ada yang malas gak mau naik ke shop depan masjid. Jadi sholatnya itu di dekat pintu keluar. Atau ya kira-kira ada 20 meter, 30 meter masuk ke dalam masjid. Kenapa? Supaya cepat keluarnya setelah imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pulang dia, langsung pulang ke hotel. Tapi kalau di tengah-tengah kan lama itu, Masjid Nabawi kan besar. Nah terkadang kita sholat, maksudnya ketika imam sholat, Allahu Akbar, imam sudah mimpin sholat. Orang banyak yang masih baru datang. Di depan sana, di depan Masjid Nabawi, itu masih banyak yang kosong shopnya. Makanya apanya itu mutawifnya itu bilang ya haji, ruh jalan haji. Jadi kita lewat di depan orang yang sholat itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena di depan itu masih banyak shop kosong begitu. Baik, nggak apa-apa ya. Umpama di sini kita sholat, di depan sini ada kosong. Kita mau lewat orang sholat sini, nggak apa-apa, lewatin saja agar kita bisa masuk ke shop yang pertama, nggak apa-apa. Ini kalau kita tidak bisa menghindari lagi ya, tidak bisa menghindari lagi. Tapi kalau kita bisa menghindar dari orang yang sholat tadi ya, sebisa mungkin kita menghindarinya. Lanjut. D. Kalau dalam keadaan darurat seperti ingin membuang hajat. Nah, shop pertama sini batal. Mau keluar, ya keluar saja. Bagaimana cara keluarnya? Membelah shop dulu. Pintu kan di situ ya. Kita belah shop, begitu kemudian keluar. Jangan kayak ular tangga. Tahu kayak ular tangga? Mutar. Zigzag. Nah, langsung belah shop gitu. Nah, kalau orang mau keluar, kita paham-paham yang salah. Kita geser gini. Jangan ditahan, orang mau keluar ditahan begini. Sok-sokan. Ada orang begitu mau keluar ditahan lagi gini, artinya nggak boleh katanya. Janganlah, kasih aja renggang keluar sudah sana. Kenapa? Karena dia batal wudunya atau dia sakit perut atau apa. Jangan ditahan-tahan, pas bahira di situ. Tahan pun nanti. Baiklah ya, habis nggak? Baik. Insyaallah nanti sunat sholat secara salah. Baik, cukup sekian dulu ya. Insyaallah nanti saya berangkat di tanggal 12 Agustus berangkat umrah. Ya mungkin tanggal 9 atau tanggal 10 baru nyampe di Balikpapan. Ini Agustus. Tanggal 29 Agustus. Kembalinya nanti mungkin tanggal 9 atau tanggal 10 September maksudnya ya. Insyaallah. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.